Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kita ketemu lagi pada bab sistem reproduksi pada manusia. Kali ini kita part yang kedua, yaitu tentang organ reproduksi pada pria. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran pada kali ini, kita berdoa dulu. Semoga kita dapat memahami dengan baik dan dapat menjadikan pelajaran ini menjadi manfaat buat kita. Ya, berdoa dimulai. Amin. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pelajaran organ reproduksi pada pria, ibu ingatkan kembali untuk yang kromosom itu merupakan salah satu organel pada sel yang dia terdapat pada nukleus. Ingat, di dalam sel itu ada nukleus, yang mana nukleus ini berfungsi sebagai pengatur seluruh kegiatan sel termasuk pembelahan sel, ya. Nah, dalam proses pembelahan sel ini melibatkan dengan yang namanya kromosom. Tapi kromosom bukan hanya untuk pembelahan sel, tetapi juga untuk dia menyimpan kode genetik, ya, kode genetik dari induk untuk nanti diturunkan ke keturunannya. Kayak misalnya sifat ibu, ya kan, mungkin kalau misalnya lihat alisnya tebal, kemudian hidungnya pesek gitu kan, ya, ibunya tembam gitu. Nah, itu semuanya kode genetik ibu. Ini namanya kode genetik yang disimpan di dalam kromosom ibu, yang kode genetik tersebut diturunkan ke anak ibu, seperti itu. Nah, begitu pun dengan kalian itu memiliki kode genetik dari ayah dan ibu kalian gitu. Makanya muka kita tuh campuran dari sifat dari ayah dan ibu kita, seperti itu. Nah, di sini dalam kromosom, akan ada yang namanya gen, ya, kemudian DNA. Tapi untuk pembahasan seperti itu nanti akan kita bahas lebih lanjut di bab genetika. Jadi kalian hanya cukup perlu tahu untuk sekarang di bab reproduksi bahwa kromosom pada manusia itu jumlahnya ada 46, ya. Dengan 44 kromosom itu pada autosom pada sel tubuh dan 2 kromosom, ya. 2 kromosom ini ada pada sel kelamin. Oke. Baik. Bagaimana? Sudah paham? Ya, kalau sudah paham, kita lanjut ke organ reproduksi pada pria, ya. Organ reproduksi pada pria di sini dia bertujuan hanya untuk menghasilkan sel sperma, ya. Jadi laki-laki maka tidak akan bisa hamil karena dia tujuannya hanya untuk menghasilkan sperma saja. Untuk organ reproduksi pada pria ini dibagi menjadi 2 bagian, ya. Kita kelompokkan menjadi 2 bagian. Itu ada organ bagian luar sama bagian dalam. Ibu ingatkan lagi, sperma ini adalah sel kelamin pada pria. Jadi hanya pria yang memiliki sel sperma, ya. Dan sel sperma ini bisa dikeluarkan oleh pria jika dia sudah mengalami yang namanya pubertas atau mengalami kalau kita sebut adalah mimpi basah, ya. Jadi baru bisa aktif dikeluarkan. Tapi kalau misalnya masih belum masih belum mengalami mimpi basah atau pubertas, yaitu sel spermanya belum bisa terbentuk, belum bisa keluar, ya, karena belum aktif untuk organ-organ tubuh reproduksi pada pria. Jadi sebenarnya organ reproduksi pada pria itu udah ada dari kalian kecil tuh udah ada gitu, cuman memang belum aktif saja. Aktif itu pada saat kalian sudah mengalami pubertas atau mimpi basah bagi yang laki-laki. Begitupun juga dengan yang perempuan, kalau sudah mengalami menstruasi baru organ reproduksi kalian aktif, ya. Jadi kalian sudah tahu bahwa kapan, ya, organ reproduksi kalian, ya, itu aktif. Nah, di sini kita bahas yang pria dulu. Untuk organ reproduksi pria bagian luar ini ada 2 organ, yaitu ada penis sama skrotum. Untuk yang penis itu sendiri dia sebagai tempat keluarnya urin, ya. Karena di dalam penis itu sendiri ada yang namanya saluran uretra. Sebagaimana kalian sudah pelajari pada bab sistem ekskresi, ya, khususnya pada ginjal. Masih ingat kita review sedikit, habis ginjal, kemudian apa? Ya, ureter, habis ureter kantung kemih, baru ke uretra. Jadi kalau uretra itu urinnya udah dikeluarkan. Nah, uretra ini kalau pada laki-laki itu adanya di dalam penis, ya.
Nah, kemudian yang kedua sebagai tempat keluarnya sperma. Yang ketiga adalah sebagai alat kopulasi, yaitu penyalur sperma dari laki-laki ke perempuan, ya, untuk nanti fertilisasi, ya, atau menghasilkan zigot atau untuk menghasilkan janin. Untuk penis itu sendiri tadi di bagian dalamnya ada namanya uretra. Jadi uretra ini dia ini sebagai bukan hanya sebagai tempat keluarnya urin saja, tapi dia juga tempat keluarnya sperma. Jadi sperma sama urin itu selalu satu saluran, ya. Cuma sebelum sebelum spermanya ini keluar dari uretra, nah itu pasti laki-laki itu sudah otomatis dia akan pipis dulu, ya, mengeluarkan urin dulu. Nah nanti dia akan bersih gitu. Jadi kan kalau urin itu kan dia sifatnya asam, ya, sedangkan kalau sel sperma itu nggak bisa dia untuk cairan yang asam, nanti dia bakalan mati. Jadi dia udah pasti urin sama sel sperma itu keluarnya nggak akan mungkin barengan, seperti itu, ya. Kalau misalnya barengan, ya nanti spermanya udah mati duluan. Kalau misalnya mati duluan berarti nanti jadinya hitungannya laki-laki tersebut dihitungnya mandul, tapi nggak mungkin, ya. Jadi urin sama sel sperma itu keluarnya nggak barengan, ya. Tapi kalau misalnya sel spermanya pasif atau nggak aktif gitu kan, mati, nah itu bisa disebabkan karena hal yang lain. Jadi bukan karena keluar barengan sama urin, ya, itu bukan alasan sebenarnya. Nah, di sini untuk penis itu sendiri di bagian luarnya itu juga ada gland penis. Gland penis itu artinya apa ya? Kepala penis, ya, bagian kepalanya. Biasanya itu di bagian yang untuk di hitan. Nanti kita akan bahas tentang hitan di materi selanjutnya, ya, setelah ini. Kemudian adalah skrotum. Biasanya disebut juga sebagai buah zakar. Nah, dia itu terdiri atas kulit, jadi kulitnya itu tanpa lemak, nggak ada lemaknya. Kemudian berisi sedikit sekali saluran-saluran otot. Nah, skrotum ini atau yang tadi disebut ya buah zakar itu mengandung yang namanya ada testis di dalamnya. Nah, nanti kita akan bahas di testis bagian dalam itu fungsinya untuk apa, ya. Jadi intinya organ reproduksi pria di bagian luar ini ada dua, ya. Ada penis sama ada skrotum. Selanjutnya kita ke organ reproduksi pria bagian dalam. Yang pertama ada testis. Tadi sudah Ibu jelaskan bahwa testis itu ada di dalam skrotum atau dalam buah zakar, ya, bahasa sebutan bahasa Indonesianya. Nah, di testis ini dia itu sepasang, ya, karena skrotum ini pun juga ada sepasang. Dia itu fungsinya adalah untuk pertama untuk menghasilkan sel sperma dan menghasilkan hormon testosteron. Jadi hormon testosteron ini adalah hormon khusus yang hanya terdapat pada laki-laki. Fungsinya adalah dia untuk merangsang, ya, agar testis ini menghasilkan sel sperma. Jadi kalau misalnya hormon testosteronnya sedikit atau kapasitasnya rendah, udah pasti sel sperma yang dihasilkannya juga sedikit. Makanya kadang ada orang yang dibilang tadi Ibu udah bilang, ya, kemungkinan untuk laki-laki mandul itu bisa banyak halnya, tapi bukan karena urin dan sel sperma keluar barengan, ya, karena enggak, nanti akan Ibu jelaskan di bagian kelenjar Cooper itu ada penjelasannya. Jadi untuk yang mandul ini sendiri karena salah satu penyebabnya bisa karena hormon testosteron yang rendah pada laki-laki. Pada laki-laki ini kalau hormon testosteronnya rendah itu bukan hanya menghasilkan sedikit sel sperma, tapi dia juga bisa mengalami kelainan karakter pada laki-laki. Biasanya dia lebih lemah gemulai gitu kan. Kemudian dia lebih ngerasa dirinya sebagai perempuan karena tadi hormon testosteronnya rendah. Dan salah satunya juga mengalami kalau misalnya fisiknya nggak kenapa-napa gitu, dia nggak lemah gemulai misalnya, ya, tapi bagaimana gitu kan, kok dia nggak bisa punya anak. Nah, ini mungkin salah satunya yang menyebabkan sel spermanya ini hanya sedikit gitu, jadinya susah dia untuk melakukan fertilisasi bersama dengan ovum. Jadinya
Ya biasanya harus suntik hormon testosteron dulu ya untuk merangsang pembentukan dari sel sperma pada testis. Di sini untuk testis itu sendiri, dia itu banyak sekali pembuluh-pembuluh halus yang disebut juga dengan tubulus seminiferus. Ya, di sini tubulus itu saluran berbentuk tabung. Ya, jadi saluran seminiferus. Dia itu fungsinya adalah untuk menyekresikan hormon testosteron. Nah, selain itu juga ada sel Sertoli yang fungsinya adalah untuk memberi makan pada sel sperma. Jadi, ya, pada testis, Ibu jelaskan lagi, ada namanya adalah tubulus seminiferus. Dia fungsinya adalah untuk mensekresikan hormon testosteron. Nah, nanti kalau hormon testosteronnya sudah keluar, sudah aktif, sudah ada, maka bagian testis bisa ya merangsang dari pembelahan sel sperma sehingga sel spermanya jadi banyak. Nah, kalau sel spermanya sudah ada, dikasih makan biar dia nggak mati. Dengan bantuan siapa? Dengan bantuan yang namanya sel Sertoli gitu. Ya. Nah, nanti baru ke bagian selanjutnya. Oh ya, ada yang harus Ibu tekankan di sini, ada kata-kata menyekresikan. Ada kata sekresi, ada kata-kata ekskresi. Sekresi sama ekskresi sama-sama sebenarnya artinya adalah mengeluarkan. Cuman bedanya kalau ekskresi itu adalah zat sisa yang dikeluarkan yang benar-benar tidak lagi dibutuhkan oleh tubuh. Kayak kemarin kita udah belajar ada urin, ada karbon dioksida, kemudian ada empedu ya. Nah, itu yang benar-benar dikeluarin. Itu namanya ekskresi. Tapi kalau sekresi itu adalah zat yang dikeluarkan oleh tubuh ya, dikeluarkan dari dalam tubuh dan itu sangat berguna, sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Jadi nggak boleh dibuang. Kalau dibuang malah jadinya nggak manfaat. Jadi dibuangnya itu tetap cuma dikeluarin doang, cuma dikeluarin dari dalam tubuh kita. Nah, ini salah satunya tadi kayak testis mengeluarkan hormon testosteron untuk pembelahan si sel sperma seperti itu ya. Dan ada hormon-hormon lainnya ya yang membantu dalam proses sistem tubuh kita. Kayak misalnya kita udah pernah belajar salah satunya adalah organ hati, dia mensekresikan hormon insulin ya yang fungsinya adalah untuk mengatur kadar gula pada darah gitu. Ya, jadi beda ya. Kalau sekresi itu zat itu sangat berguna bagi tubuh kita, dia malah mengaktifkan sistem-sistem pada tubuh kita. Sedangkan kalau ekskresi, nah itu dia mengeluarkan zat-zat yang benar-benar tidak berguna lagi bagi tubuh, dia harus keluar dari tubuh kita. Oke? Kalau sudah paham, kita lanjut ke organ bagian dalam lainnya. Nah, kemudian ada saluran reproduksi. Habis dari testis, ya, setelah tadi testis bagian tubulus seminiferus dia menghasilkan hormon testosteron, kemudian dia membentuk sel sperma, kemudian dikasih makan sel spermanya oleh sel Sertoli. Nah, sel spermanya jadi bisa hidup deh, ya kan, bisa berkembang dengan baik. Nah, sel sperma keluar dari testis masuk ke saluran reproduksi selanjutnya yaitu ke epididymis. Ingat, epididymis bukan epidermis. Kalau epidermis itu lapisan paling luar. Ya, kalau ini kan epididymis ya. Itu adalah saluran ya yang ada di organ reproduksi pria bagian dalam. Setelah testis, jadi habis dari testis, nah sel sperma yang sudah terbentuk tadi dia lari ke epididymis. Nah, dia ini bentuknya tabung kecil dan sempit tapi panjang sekali. Ya, dan berliku-liku berkelok-kelok, nanti akan ada gambarnya. Nah, fungsinya adalah sebagai tempat pematangan sel sperma dan penyimpanan sel sperma sementara saja, ya, hanya sebentar. Karena dia nanti sel sperma yang sudah matang, nah ini dia harus keluar, ya, untuk nanti dia ketemu sama sel ovum, ya. Kalau misalnya sudah suami istri, sudah punya istrinya. Kalau misalnya belum, ya nggak boleh, kecuali kalau misalnya mimpi basah karena tidak sengaja, itu tidak apa-apa ya. Jadi tidak boleh mengeluarkan sel sperma itu secara disengaja. Nah, itu sangat berbahaya bagi laki-laki. Ingat, karena itu bisa mengalami penurunan fungsi pada organ reproduksi laki-laki. Nah, kemudian habis kalau dia sudah matang sel spermanya, dia lanjut ke vas deferens.
ya. Dimana vas deferens ini adalah setelah epididymis, dia fungsinya adalah melanjutkan si sel sperma ini ke ductus ejaculatorius dan uretra. Ya Allah, maaf ya belibet. Dan ke uretra. Nah, tapi nanti sebelum ke uretra dia akan dibantu sama kelenjar-kelenjar atau hormon-hormon lainnya yang membantu agar sisa sperma ini tetap bisa hidup sampai nanti aman ketemu sama sel ovum. Karena memang sel sperma ini memang dihasilkannya sangat banyak sekali, ya. Jumlahnya itu bisa sampai 200 sampai 500 juta sel setetes cairan, ya, yang dikeluarkan oleh laki-laki itu jumlahnya sampai 200 sampai 500 juta sel. Tapi dia itu kalau sudah keluar dari organ kelamin laki-laki itu hidupnya cuma sebentar. Makanya gimana caranya dia bisa bertahan hidup lebih lama dan ketemu sama sel ovum dalam keadaan yang aman, ya. Nah, di sini untuk yang ngebantunya ini ada beberapa kelenjar yang menghasilkan nanti beberapa hormon. Yang pertama ada vesicula seminalis, ya. Dia ini adalah kantung sperma berupa 2 buah kelenjar tubulus yang terletak di kanan dan kiri bagian belakang kantung kemih, ya. Yang menghasilkan cairan berwarna jernih dan kental. Dia itu mengandung lendir, asam amino dan laktosa. Nah, cairan ini nih dia juga sebagai persediaan makanan bagi sel sperma. Jadi sel sperma ini tentu harus banyak makan biar dia kuat, harus bisa berenang, ya. Bisa berenang ini karena kan perjalanan jauh sekali harus sampai menembus sel ovum, ya. Jadi dia harus kuat, harus makan terus. Nah, kemudian ada kelenjar prostat, ya. Dia ini mengeluarkan cairan encer, ya, atau sebutnya kadang cairan semen. Warnanya seperti susu dan bersifat alkalis atau basa untuk menyeimbangkan keasaman vagina. Jadi kalau misalnya vagina perempuan tuh asam pH-nya, nah jadi disimbangin sama si cairan semen ini biar si sel sperma itu bisa terus hidup walaupun ada di vagina perempuan. Seperti itu. Kalau misalnya tadi cairan semen yang gak berfungsi dengan baik, ya udah nanti sel spermanya walaupun dia sebenarnya sehat, tapi karena cairan semennya tidak mendukung, nah inilah yang bisa menyebabkan cairan sperma dia lebih cepat mati, seperti itu. Nah, dia ini letaknya untuk kelenjar prostat di bawah kantung kemih mengelilingi uretra, ya. Jadi nanti saat sel sperma pengen keluar, ya, dari penis menuju ke vagina. Nah, itu sampai ke dalam vagina sampai ketemu nanti sel ovum itu selalu berenang, ya. Berenangnya itu di cairan semennya. Jadi enggak sel sperma sendiri tuh enggak. Ya, dia ada media, ada wadah buat si sel sperma ini buat berenang. Oke. Kalau masih ada satu lagi, yaitu adalah kelenjar Cowper atau kelenjar bulboretral, di mana dia ini fungsinya yang tadi. Jadi kalau misalnya urin sama sel sperma itu nggak mungkin keluar barengan, ya. Ingat, karena memang sumbernya itu berbeda. Kalau misalnya urin itu dari ginjal, ya, dari kantung kemih. Sedangkan kalau misalnya sel sperma ini tadi kan berasal dari testis, kemudian ke epididymis, kemudian ke vas deferens, baru ke uretra gitu kan. Nah, kalau misalnya abis kita pipis, abis yang laki-laki pipis, nah itu kan asam kan, karena kan kalau urin itu pH-nya asam. Tapi tenang, nggak langsung mati sel spermanya. Kalau logika pasti mati dong, ya kan, karena bekas urin. Tapi ini nggak mati. Nah, kenapa? Karena ada kelenjar prostat, ya. Ada kelenjar Cowper, ya, yang dia menghasilkan cairan kental untuk membersihkan uretra dari residu urin yang sangat-sangat asam, gitu. Jadi, habis urin keluar, kelenjar Cowper menghasilkan cairan seperti itu. Jadi, uretranya bersih, ya, pH-nya nggak asam lagi. Nah, baru deh cairan sperma keluar sehingga dia aman, masih bisa tetap hidup. Gitu. Oke. Kalau udah, kita lanjut ke organ yang terakhir, yaitu adalah uretra.
Nah, jadi uretra ini adalah saluran tempat keluarnya urin dan tempat keluarnya sperma di sepanjang penis bagian dalam. Ya, tadi dia itu nanti kalau bersama cairan semen udah kalau bersama dengan sel sperma udah pasti dia akan bersama dengan cairan semen yang berasal dari kelenjar prostat yang tadi, ya, yang sudah Ibu jelaskan. Oke, ini ada gambarnya. Untuk yang gambar organ reproduksi pada laki-laki, ini ada bagian-bagiannya. Ya, tadi Ibu udah jelaskan bagian luar itu ada penis, kemudian ada skrotum, ya, kulit bagian luar. Kemudian kita ke bagian atas, itu ada urinary bladder, itu maksudnya kantung kemih. Jadi tempat penampungan urin sementara. Ya, nanti kalau misalnya kantung kemihnya udah penuh, ya udah nanti baru dikeluarkan, kan akan ngerasa pengen buang air kecil kan. Nah, baru tuh kantung kemih akan kayak memeras gitu. Nah, baru deh urinnya keluar melalui uretra. Ya, tuh lihat kan dari kantung kemih ke uretra itu dia satu saluran yang sama. Ya, terhubung satu salurannya. Nah, kemudian kalau di belakangnya si kantung kemih itu ada anus, ya. Nah, kalau di bawahnya kantung kemih ada kelenjar prostat, ada kelenjar Cowper, kemudian ada apa namanya nih? Oh, ada testis, ya. Nanti di sepanjang testis itu, nah itu tuh kamu lihat kan kayak ada kepalanya di ujung testis itu kayak ada lekukan-lekukan, itulah epididymis yang tadi panjang terus dia ngelekuk. Nah, nanti habis dari epididymis dia ke vas deferens, ya. Nah, vas deferens ini dia ngelilingin si siapa namanya kantung kemih dulu, baru nanti ke kelenjar-kelenjar, baru ke uretra. Oke. Bagaimana? Sudah paham sampai sini? Baik, kalau sudah paham, kita akhiri dulu. Nanti kita lanjut di materi spermatogenesis, ya, di pertemuan selanjutnya. Baik, kalau ada pertanyaan jangan lupa komentar dengan baik di kolom bawah ini. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe. Oke, karena like dan subscribe itu gratis. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.